Selamat malam, pendengar setia. Malam ini, saya akan membawa Anda ke sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Sebuah tempat yang penuh sejarah, tradisi, dan cerita-cerita mistis yang sering membuat siapapun yang mendengarnya tidak bisa tidur nyenyak. Kisah ini terjadi pada tahun 2003, ketika seorang fotografer bernama Bima mendapatkan pekerjaan untuk mendokumentasikan rumah-rumah tradisional di pedesaan. Salah satu rumah yang harus ia kunjungi adalah sebuah rumah joglo tua bernama Joglo Kencana, yang terletak di tengah sawah luas, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Bima, yang terbiasa bekerja sendirian, tidak merasa ragu sedikit pun ketika harus menginap di rumah itu selama 2 malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia bahkan merasa antusias, karena rumah joglo tersebut konon adalah salah satu yang tertua dan terindah di daerah itu. Tapi, tidak ada yang memberitahunya bahwa rumah itu juga memiliki sejarah kelam. Bima tiba di desa pada sore hari. Udara hangat khas pedesaan menyambutnya. Jalan menuju rumah joglo itu diapit oleh sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Saat ia tiba di depan rumah itu, ia terkagum-kagum dengan arsitekturnya. Atapnya menjulang tinggi dengan ukiran kayu jati yang sangat rumit. Namun, ada sesuatu yang membuat rumah itu terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu dingin, bahkan di bawah sinar matahari sore. Seorang penjaga desa, Pak Karim, menemani Bima untuk membuka rumah tersebut. Pak Karim adalah pria tua yang tampak ramah, meskipun ada kekhawatiran di wajahnya saat ia menyerahkan kunci rumah kepada Bima. "Mas Bima, kalau malam nanti, jangan terlalu banyak buka jendela." "Ya," kata Pak Karim dengan nada serius. "Kenapa, Pak? Ada binatang masuk?" tanya Bima sambil tersenyum. Pak Karim hanya menggeleng pelan. "Bukan binatang, Mas, tapi sesuatu yang lain. Kalau dengar suara apapun, jangan ditanggapi. Jangan keluar kamar." Bima merasa aneh dengan peringatan itu, tapi ia tidak ingin berdebat. Setelah semua pintu dan jendela diperiksa, Pak Karim pamit meninggalkan Bima sendirian di rumah joglo itu. Saat malam tiba, suasana berubah drastis. Jika sebelumnya rumah itu terasa hangat dan bersahabat, kini suasana dingin dan sunyi menyelimuti setiap sudutnya. Lampu minyak yang dipasang di beberapa ruangan memberikan cahaya yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Bima duduk di ruang tengah, menyiapkan kameranya untuk bekerja keesokan hari. Namun, sekitar pukul 9 malam, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mendengar suara langkah kaki pelan di lantai kayu. Langkah itu terdengar di ruangan sebelah. Awalnya, Bima berpikir itu mungkin tikus atau binatang kecil lainnya. Tapi suara itu terlalu berat untuk ukuran seekor tikus. Dengan rasa penasaran, ia mengambil senter dan berjalan menuju ruangan sebelah. Ketika ia membuka pintu ruangan itu, tidak ada apa-apa. Hanya lemari tua dan meja kecil yang berdebu. Tapi saat ia berbalik untuk kembali ke ruang tengah, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Suara seorang wanita tertawa pelan, tapi penuh dengan nada dingin dan jahat. "Siapa itu?" Bima bertanya, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, lampu minyak di ruang tengah padam, membuat rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Bima mencoba menyalakan kembali lampu itu. Namun, saat ia berhasil menyalakannya, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya panjang dan acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Pakaiannya lusuh, seperti kain kebaya yang sudah terkoyak di beberapa bagian. Bima tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia merasakan tatapan dingin yang menusuk langsung ke jantungnya. Bima mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. Tapi saat ia mengedipkan mata, wanita itu sudah berdiri lebih dekat. Bima hampir kehilangan keseimbangan dan berlari menuju kamar tidurnya, mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, ia mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara ketukan pelan di pintu kamar. "Tok, tok, tok."
Mas Bima, suara wanita itu terdengar, pelan dan menggema. Bima menahan napas. Ia ingat peringatan Pak Karim untuk tidak menanggapi suara apapun. Tapi suara itu terus memanggil, semakin keras, semakin mendesak. Mas Bima, keluarlah. Aku tahu kamu di sana. Tiba-tiba, suara ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Pintu kamar bergetar, seolah-olah seseorang sedang mencoba mendobraknya. Dengan tangan gemetar, Bima meraih kameranya, berpikir untuk merekam apapun yang terjadi sebagai bukti. Tapi saat ia mengarahkan kamera ke pintu, suara itu berhenti. Suasana kembali sunyi. Namun, Bima merasakan sesuatu di belakangnya. Dengan perlahan, ia menoleh, dan ia melihat wanita itu berdiri di sudut kamar. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Wajah itu penuh luka, dengan mata yang hitam legam dan senyum lebar yang tidak manusiawi. Wanita itu melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin meraih Bima. Dalam kepanikan, Bima menjerit dan menutup matanya. Ketika ia membuka matanya lagi, wanita itu sudah hilang. Kamar itu kembali sunyi, tapi Bima tahu ia tidak sendirian. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan duduk di sudut ruangan, memegang kameranya erat-erat. Keesokan paginya, Pak Karim datang menjemputnya. Wajah pria tua itu langsung berubah saat melihat kondisi Bima yang pucat dan gemetar. "Mas, Anda melihatnya?" "Ya," tanya Pak Karim pelan. Bima hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Pak Karim menjelaskan bahwa wanita itu adalah pemilik asli rumah joglo tersebut, yang bunuh diri puluhan tahun lalu setelah keluarganya dibantai oleh penjajah. Arwahnya tidak pernah pergi, dan ia tidak suka jika ada orang asing yang tinggal di rumah itu. Sejak hari itu, Bima tidak pernah kembali ke Joglo Kencana. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai fotografer dan pindah ke kota besar, jauh dari desa-desa terpencil. Tapi pengalaman itu terus menghantuinya, muncul di setiap mimpi buruknya. Selamat malam, pendengar. Jika Anda suatu hari mengunjungi rumah tua yang indah, ingatlah untuk selalu menghormatinya. Karena mungkin saja, rumah itu tidak benar-benar kosong.